Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bukti audit. Bukti audit sendiri ini ada tiga hal ya, antara bukti audit, tujuan umum audit, dan asersi. Bukti audit ini sendiri skala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan opini dari seorang auditor. Jadi bukti audit ini merupakan informasi pendukung yang dijadikan sebagai dasar untuk seorang auditor menyatakan opini. Sedangkan tujuan audit sendiri untuk menyatakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah opini itu wajar, wajar tanpa perkecualian, wajar dengan perkecualian, tidak wajar, tidak menyampaikan opini, dan lain sebagainya. Yang lainnya adalah asersi. Asersi ini adalah pernyataan manajemen ataupun laporan di dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, baik itu secara eksplisit atau implisit akan terlihat manajemen itu membuat laporan keuangan menurut menurut yang dia inginkan. Biasanya kalau manajemen inginnya laporan keuangan itu tampak bagus gitu ya. Nah, ini ada tiga hal yang saling berhubungan. Intinya adalah auditor itu ingin memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit. Maka untuk memberikan opini dibutuhkan alat atau bukti audit untuk memperkuat pendapatnya. Nah, hubungannya lagi dengan asersi manajemen. Manajemen membuat pernyataan manajemen tentang pengungkapan atau pengelompokan transaksi lalu dimasukkan atau diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah kewajaran laporan keuangan bisa dinilai berdasarkan asersi manajemen atau apa yang diungkapkan manajemen di dalam laporan keuangan. Nah, asersi manajemen ini kita atau auditor bisa melihat tentang keberadaan atau keterjadian. Di sini apakah aset atau kewajiban benar-benar ada atau benar-benar terjadi pada tanggal tertentu. Dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu, apakah benar-benar terjadi gitu ya. Jadi manajemen mengeluarkan laporan keuangan dan seorang auditor bisa mengeceknya apakah wajar, apakah benar-benar terjadi, ataukah benar-benar ada, yaitu aset atau kewajiban tersebut. Yang kedua, bisa dilihat kelengkapannya. Apakah lengkap? Apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan di laporan keuangan benar-benar sudah dicantumkan, benar-benar sudah lengkap semuanya, seperti itu. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan. Apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan sebagaimana mestinya? Ya, artinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam PSAK. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Apakah manajemen sudah mengenai hak dan kewajiban ini, apakah aset di sana aset merupakan hak entitas dan hutang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penilaian. Apakah komponen-komponen aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang memang semestinya. Apakah dinilai sesuai dengan yang semestinya? Karena ada aset ini dinilai di atas nilai yang semestinya. Ada juga kewajiban dinilai di bawah yang semestinya. Maka penilaian ini harus benar-benar dilihat apakah sudah sesuai dengan jumlah yang semestinya, tidak lebih ataupun tidak kurang. Selanjutnya adalah bukti audit. Nah, bukti audit ini ada dua.
Yang pertama, data akuntansi dan informasi penguat. Untuk data akuntansi sendiri tentu saja sudah diolah gitu ya. Sudah diolah. Contohnya adalah buku jurnal. Buku jurnal itu diolah melalui sumber bukti transaksi. Bukti transaksi dibikinlah jurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu bisa termasuk buku pembantu. Lalu ada juga buku pedoman akuntansi. Perusahaan biasanya memiliki pedoman akuntansi atau ya bisa dilihat apakah perusahaan sudah pembuatan laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK gitu ya. Dan yang terakhir adalah memorandum atau memori gitu ya, catatan-catatan yang tidak resmi seperti itu. Yang kedua adalah informasi penguat. Informasi penguat ini ada dokumen. Dokumen bisa cek, faktur, notulen rapat, kontrak, dan lain sebagainya. Banyak macam dari dokumen. Yang kedua adalah konfirmasi atau pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui. Konfirmasi ini banyak jenisnya, bisa bisa dijelaskan nanti di bagian selanjutnya ya. Contohnya ketika auditor pengen konfirmasi kepada bank mengenai saldo gitu juga bisa. Yang ketiga adalah informasi dari hasil wawancara. Nah, auditor datang ke perusahaan mewawancarai secara sampling bagian-bagian yang penting untuk diwawancarai gitu. Dan informasi yang lainnya. Lanjut untuk tingkat persuasif bukti audit. Jadi bukti audit itu apakah bisa meyakinkan bahwa bukti audit itu kuat atau bukti audit itu ternyata lemah gitu ya. Dengan adanya kendala biaya dan sifat dari bukti audit itu sendiri, jarang sekali auditor mencapai tingkat keyakinan yang absolut atas kebenaran opini yang dibuatnya. Karena apa? Karena ketika auditor mendatangi mungkin membuat perikatan, lalu memeriksa laporan keuangan dan mendatangi perusahaan, tentu ada yang namanya kendala biaya. Karena ketika harus memeriksa keseluruhan, tidak mungkin seorang auditor memeriksa semuanya tanpa disampel karena akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar ketika sampelnya semakin besar gitu ya. Walaupun sebenarnya sampel yang besar itu justru bisa memperkuat keyakinan auditor mengenai opini yang dibuat gitu. Jadi ini ada kendala biaya gitu. Yang selanjutnya adalah oleh karena itu auditor harus mengumpulkan bukti audit semaksimal mungkin sehingga opini yang dikeluarkannya adalah benar. Ya memang benar. Semakin banyak bukti, semakin tinggi tingkat keyakinan. Namun tentu saja masih tidak bisa dibilang absolut. Karena tetap saja akan ada yang terlewat gitu ya, ada yang terlewat. Namun dengan bukti yang dikumpulkan semaksimal mungkin akan menghindari terjadinya kesalahan gitu ya. Makanya ada yang namanya margin error, tapi margin error sebisa mungkin dikurangi dalam jumlah sesedikit mungkin. Contoh 5%, 2,5% seperti itu. Dengan mengkombinasikan semua bukti audit yang diperoleh selama proses audit, auditor dapat memutuskan apakah bukti-bukti audit tersebut telah secara memadai mendukung auditor untuk mengeluarkan laporan audit. Kalau auditor udah yakin ini bisa sebagai dasar yang kuat untuk mengeluarkan laporan audit, maka dia yakin dan bisa untuk mengeluarkan laporan auditnya. Nah, ini ada faktor-faktor yang menentukan tingkat persuasif bahan bukti. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah tingkat kompetensi dan yang kedua adalah tingkat tingkat kecukupan atau sufficiency. Tingkat kecukupan bahan bukti diukur dari jumlah sampel yang diambil auditor. Semakin besar bukti yang diperoleh melalui sampel yang semakin banyak, tentu akan lebih baik dibandingkan dengan sampel yang lebih sedikit. Contohnya, ketika jumlah bukti yang diperoleh dari 100 sampel, tentu saja itu akan lebih cukup dan memadai jika dibandingkan dengan bukti yang diperoleh hanya dari 50 buah sampel. Yang selanjutnya adalah di sini ada dua faktor yang menentukan jumlah sampel yang memadai. Yang pertama
perkiraan auditor akan terjadinya salah saji. Kalau auditor memperkirakan bahwa salah saji ini material dan akan terjadi, maka sampelnya akan diperbanyak. Ketika auditor menganalisa bahwa sedikit yang perkiraan kemungkinan terjadinya salah saji sedikit, maka sampel akan dikurangi. Yang kedua adalah efektivitas dari pengendalian internal auditor itu ya, auditan, orang yang diaudit gitu ya, perusahaan yang diaudit. Jadi apabila SPI atau sistem pengendalian internal dari sebuah perusahaan semakin bagus SPI-nya, maka sampel yang diambil akan semakin sedikit, secukupnya gitu ya. Lain halnya ketika SPI-nya banyak celah yang mengakibatkan bisa terjadinya kecurangan ataupun fraud di dalamnya, maka jumlah sampelnya akan semakin diperbanyak sehingga lebih memadai gitu ya, sehingga lebih bisa ditemukan terjadinya fraud. Lalu di sini ada yang kedua adalah tingkat kompetensi. Ini menentukan tingkat keyakinan bahan bukti itu ya. Tingkat kompetensi sendiri mencerminkan sejauh mana bukti audit dapat dipercaya. Jika suatu bukti audit dianggap sangat kompeten, maka bukti audit tersebut akan sangat membantu auditor dalam menyusun temuan audit dan tentu saja memberikan opini audit. Nah, kompetensi ini sering digunakan bergantian dengan keandalan bukti audit. Lalu, tingkat kompetensi bukti audit bergantung pada prosedur audit apa yang akan digunakan. Nah, ini dijelaskan di bawahnya. Ya, ini. Oh, maaf. Kompetensi data akuntansi dipengaruhi oleh tingkat efektivitas pengendalian internal dari auditi. Ya, jika pengendalian internalnya sudah bagus, maka tentu saja lebih kompeten gitu ya, lebih kompeten. Jadi data akuntansinya lebih kompeten dibandingkan dengan ketika auditi memiliki sistem pengendalian internal yang tidak begitu bagus, tentu saja data akuntansinya akan semakin tidak dapat dipercaya. Yang kedua, kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, yang pertama adalah relevansi. Apakah itu relevan dengan tujuan audit? Kalau nggak relevan ya tentu saja tidak kompeten. Gitu ya. Yang kedua adalah sumber, yaitu tingkat independensi penyedia informasi. Kalau penyedia informasinya dari luar, maka lebih independen, lebih dapat dipercaya. Kalau sumber informasinya dari internal sendiri, dari dalam perusahaan, tentu saja tidak begitu independen. Contoh ketika auditor mendapatkan informasi dari sumber eksternal seperti bank, tentu jauh lebih meyakinkan dibandingkan dengan sumber informasi dari seorang manajer keuangan gitu. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Ini kaitannya dengan tanggal berlakunya bukti audit. Ketika tanggalnya sudah lewat, sudah lama, sudah beberapa tahun, tentu akan mempengaruhi tingkat kompetensi informasi penguat ini. Lain halnya ketika waktunya masih masuk gitu ya pada tahun yang sama, maka tentu lebih kuat informasi yang disajikan. Yang keempat adalah objektivitas dan subjektivitas. Semakin objektif informasi penguat ini, maka kompetensi dari informasi penguat ini semakin kompeten, semakin baik. Dan sebaliknya, semakin subjektif dari informasi yang disajikan, maka semakin lemahlah kompetensi dari informasi penguat. Dan yang terakhir adalah cara memperolehnya bagaimana. Gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya. Karakteristik bukti audit yang kompeten. Ada berapa ini? Ada banyak ini. Yang pertama ini ada 3. Yang pertama relevansi. Bukti audit haruslah relevan dengan tujuan audit yang diuji oleh auditor sebelum bukti audit itu dapat diandalkan.
Relevan tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini diasumsikan auditor mengetahui bahwa auditi tidak mencatat tagihan atas barang yang dikirim. Jika auditor memilih sampel dari faktur penjualan dan melacak setiap faktur tersebut ke dokumen pengiriman yang berhubungan, maka bukti audit ini tidak relevan dengan tujuan kelengkapan, dan oleh karena itu, maka bukti ini tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang dapat diandalkan. Nah, cukup jelas. Tingkat independensi penyedia informasi, ya tadi bukti audit yang diperoleh dari sumber luar organisasi itu lebih valid, lebih dapat dipercaya daripada yang dari dalam gitu. Cukup jelas juga. Yang ketiga, tingkat efektivitas pengendalian internal. Kalau SPI-nya efektif, maka bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan yang lemah. Tadi juga sudah dijelaskan. Yang keempat, pengetahuan langsung dari auditor. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan, dan pemeriksaan mendadak atau sidak gitu ya, sidak langsung on the spot. Ini adalah bukti audit yang lebih kompeten jika dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung. Ya, karena informasi yang diperoleh sendiri oleh auditor. Jadi lebih meyakinkan dan lebih handal. Yang kelima, kualifikasi penyedia informasi. Ya, walaupun penyedia informasi dari luar dan independen, tetapi bukti audit hanya dapat diandalkan jika orang yang menyediakan informasi tersebut memang benar-benar teruji. Konfirmasi bank itu tadi sudah saya jelaskan, ini lebih dapat diandalkan daripada orang-orang yang tidak familiar dengan dunia bisnis atau dunia usaha. Yang keenam, tingkat objektivitas. Ya, bukti audit yang objektif semakin dapat diandalkan dibandingkan dengan yang subjektif. Ini sangat jelas sekali. Dan yang terakhir adalah tepat waktu. Ketepatan waktu dari bukti audit mengacu kepada waktu ketika bukti audit itu dikumpulkan atau periode laporan yang diperiksa. Tadi sudah dijelaskan mengenai waktu juga. Di sini sampel acak dari transaksi belanja sepanjang tahun akan lebih dapat diandalkan daripada sampel yang hanya dari 6 bulan pertama. Lebih-lebih jika sampelnya di tahun sebelum-sebelumnya lagi, itu tidak dapat diandalkan. Jadi setahun penuh sampelnya itu akan lebih kuat gitu ya, lebih kuat dan lebih mampu dan lebih dapat diandalkan gitu ya. Next, ini ada pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada pertimbangan profesional dari auditor, ada integritas manajemen, ya itu apakah manajemen dari perusahaan itu dapat dipercaya gitu ya. Kalau memang lebih integritas, lebih memiliki integritas, jika perusahaan yang diteliti, yang diaudit, ternyata ditimbang-timbang oleh auditor, dianalisa oleh auditor, lebih memiliki integritas, maka bukti audit itu bisa dikatakan layak. Dan sebaliknya, ketika di awal auditor datang ke sebuah perusahaan, ternyata di awal saja manajemen sudah sering berbohong, menyampaikan informasi yang tidak tepat, maka dapat dipastikan bahwa integritas manajemen ini kurang sehingga bukti audit yang didapat tentu lebih tidak layak. Yang ketiga adalah kepemilikan publik versus terbatas. Perusahaan publik itu lebih dapat dipercaya jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Jadi pertimbangan auditor mengenai kelayakan bukti audit di sini, ketika perusahaan itu perusahaan publik, maka otomatis terdapat banyak pemilik, dan di sana lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan jika dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan terbatas, hanya beberapa orang saja atau mungkin perusahaan perseorangan. Karena perusahaan perseorangan itu yang memiliki nggak banyak, sehingga otomatis
dia akan lebih mudah untuk mengarahkan manajemennya untuk sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Jadi tentu saja bukti auditnya lebih layak yang kepemilikan publik karena dia tentu saja lebih profesional, dan terutama perusahaan yang sudah TBK itu dituntut untuk diaudit oleh auditor setiap tahun ya, setiap tahun, dan dilaporkan kepada kalau dulu Bapepam itu ya, dilaporkan, dan sehingga publik lebih mempercayai ya, karena perusahaan TBK itu tentu saja karena sahamnya ditawarkan di publik, maka harus meyakinkan publik bahwa perusahaan tersebut betul-betul baik. Yang keempat adalah kondisi keuangan. Jikalau memang kondisi keuangannya sedang baik, dilihat masih baik, dan operasional perusahaan berjalan dengan baik, tidak minus, dan labanya masih baik dan rutin setiap bulan, laba dari operasional tentu saja. Nah, ini tentu saja bukti audit lebih layak dibandingkan dengan perusahaan yang ketika dia sebulan memiliki laba, bulan kedepannya lagi rugi, bulan kedepannya laba, kedepannya lagi rugi. Maka bukti audit di sini akan lebih kurang layak seperti itu. Selanjutnya, jenis informasi penguat. Ada banyak, ada bukti analitis, bukti dokumen, konfirmasi, dan lain sebagainya. Bukti analitis sendiri dari katanya analitis ya, bisa bukti merupakan bukti perbandingan atau analisis dari beberapa periode berjalan perusahaan klien, dan perbandingan ini digunakan untuk inferensi mengenai kewajaran asersi laporan keuangan. Tentu saja dari beberapa periode akan terbentuk pola dan akan diketahui perusahaan ini baik-baik saja atau tidak gitu ya. Kalau antar periode itu terjadi ketidakkonsistenan, atau mungkin di periode sebelumnya menggunakan misalnya untuk menilai atau penurunan aset itu ya, menggunakan metode A, di tahun berikutnya metode B. Demikian juga dengan penilaian persediaan, di tahun sebelumnya menggunakan LIFO, di tahun selanjutnya menggunakan FIFO, mungkin di selanjutnya lagi average. Tentu saja ini bisa jadi indikasi yang tidak baik ya, sehingga bukti analisis atau analitis ini membutuhkan keahlian atau kemampuan seorang auditor untuk menganalisa beberapa laporan pada perusahaan yang diaudit seperti itu. Yang kedua adalah bukti dokumen. Nah, ini sudah jelas berbagai dokumen dari berbagai sumber, baik intern dan ekstern. Konfirmasi. Nah, ini adalah jawaban dari pihak ketiga yang dinilai mengetahui atas permintaan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya. Ya, jawaban ini tertulis dari pihak ketiga. Jadi auditor memberikan atau meminta untuk pihak ketiga ini memberikan keterangan. Misalnya pihak ketiga ada supplier, atau mungkin bank, atau supplier, atau mungkin pelanggan juga bisa, dan itu biasanya bisa dikonfirmasi dan di cross check apakah laporan yang terdapat di perusahaan, misalnya piutangnya 100 juta, ternyata di pelanggan piutangnya hanya 50 juta. Nah, itu kan bisa di cross check seperti itu. Makanya dibutuhkan konfirmasi. Selanjutnya yang keempat adalah pernyataan tertulis. Pernyataan ini ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab mengenai satu atau beberapa asersi manajemen. Ya, ini untuk lebih meyakinkan bahwa asersi manajemen itu betul-betul
sesuai, betul-betul apa namanya, tidak berbohong dan benar gitu ya, betul-betul benar gitu ya, benar-benar betul atau betul-betul benar. Dan ditandatangani, tentu saja dengan tanda tangan ini dia akan bertanggung jawab ketika asersi manajemen itu salah, ya bisa jadi dialah juga bertanggung jawab gitu. Selanjutnya adalah perbedaan dengan konfirmasi. Pernyataan tertulis dapat dibuat oleh pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pernyataan tertulis berisi informasi subjektif, kadangkala tidak berisi informasi faktual. Ya, tadi ketika sudah dikonfirmasi ternyata tidak sesuai fakta ataupun berbeda. Ya, oleh karena itu memang seorang auditor harus mengkonfirmasi apakah betul piutangnya besar sebesar itu, dikonfirmasi dengan pelanggan. Nah, apakah betul hutang pada kreditor hanya sekecil itu, maka bisa dikonfirmasi secara langsung apakah pernyataan yang tertulis itu fakta atau ternyata ya fiktif gitu ya. Selanjutnya adalah bukti perhitungan. Nah, berasal dari perhitungan kembali yang dilakukan auditor. Jika auditor merasa nggak yakin dengan perhitungan klien, otomatis auditor bisa jadi membuat perhitungan dari awal. Misalnya buku besar, dia hitung lagi buku besar jumlahnya di sisi saldo di total semuanya. Misalnya kasnya apakah betul-betul anggap saja 1 miliar. Dihitung lagi, ternyata kalau beda itu bisa menjadi catatan gitu ya. Misal juga piutangnya tadi dihitung ulang kembali apakah perhitungan dari klien itu udah betul gitu ya, dan diverifikasi tentunya. Keandalan bukti dokumen. Nah, ini ada hal-hal ya yang yang menyebabkan dokumen itu semakin handal atau tidak handal. Contoh adalah dokumen dibuat oleh pihak di luar klien, dikirimkan langsung kepada auditor ya tadi dari pihak eksternal, maka semakin handallah dokumen itu. Contoh laporan bank, nah itu laporan bank atau laporan konfirmasi, maka itu lebih handal dibandingkan dengan dokumen yang dibuat oleh internal atau manajemen. Yang kedua, dokumen dibuat oleh pihak di luar klien, disimpan dalam arsip klien. Nah, bisa juga dokumen itu ada di arsipnya klien, yaitu contohnya catatan-catatan gitu ya, catatan-catatan, faktur-faktur dari penjual atau mungkin laporan bulanan itu bisa dikumpulkan dan dicek gitu, bisa dicatat. Itu cukup handal karena yang buat dari pihak luar. Lalu dokumen dibuat oleh klien dikirimkan ke luar perusahaan. Ini bisa saja fiktif. Contohnya surat pengantar pengiriman barang, karena mudah saja pihak internal membuat dokumen tersebut. Artinya nggak perlu dikirimkan, gitu ya. Dan yang terakhir, dokumen dibuat oleh klien, dokumen tidak dikirim ke luar perusahaan klien. Contohnya adalah duplikat faktur penjualan ya. Faktur penjualan itu terdiri dari beberapa lembar ya. Yang lembar pertama mungkin untuk klien, lembar kedua untuk keuangan, lembar ketiga untuk bla 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 gitu ya. Jadi ini semakin tidak handal karena mudah untuk membuatnya, dari internal saja bisa membuatnya gitu ya. Prosedur-prosedur audit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan atau mengevaluasi bukti audit. Nah, prosedur audit itu ada 10 ya di sini. Langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama adalah prosedur analitis. Kegiatan ini mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan, menganalisa, membandingkan ya tadi antar beberapa, misalnya laporan keuangan di beberapa tahun gitu dibandingkan. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana,
analisis vertikal, dan laporan perbandingan tadi. Jadi menganalisa ini membutuhkan jam terbang dari auditor. Semakin auditor memiliki jam terbang tinggi, maka analisanya akan semakin baik. Yang kedua adalah inspeksi, yaitu memeriksa secara teliti atas pemeriksaan secara mendalam, atas dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud. Ya, inspeksi sudah biasa kita mendengar kata itu ya, sudah biasa dan sudah familiar, saya rasa sudah memahami. Yang ketiga adalah konfirmasi, yaitu pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi. Contoh tadi pihak ketiga, klien, pihak ketiganya klien, contohnya supplier, ataupun mungkin dari pelanggan gitu ya, dikonfirmasikan gitu ya dengan mengajukan pertanyaan gitu ya. Auditor mengajukan kepada supplier, auditor mengajukan pertanyaan kepada klien, dicocokkan apakah misalnya piutang, apakah piutang dari perusahaan klien ini catatannya sesuai dengan catatan dari pelanggan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah permintaan keterangan, dilakukan secara lisan dan tertulis. Tentu saja lebih baik secara lisan, karena secara lisan auditor bisa menggali lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa diketahui fakta yang sesungguhnya. Lain halnya ketika hanya meminta secara tertulis, tentu saja jawabannya bisa kita nggak bisa ngejar gitu, nggak bisa menggali lebih dalam kepada orang yang dipakai sebagai sumber gitu. Lalu menghitung, contohnya adalah perhitungan fisik barang berwujud, contoh kas, persediaan, dan lain sebagainya. Contoh persediaan tadi sudah dijelaskan, auditor mendatangi gudang, dihitung, tentu saja disampel ya, karena persediaan itu banyak sekali, terlebih ketika itu persediaannya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur jika dibandingkan dengan perusahaan jasa tentu jauh lebih complicated. Tidak mungkin semua persediaan dihitung, makanya ada yang namanya sampel audit. Harus disampel, misalnya persediaannya berapa ribu ton, tidak mungkin diperiksa seluruhnya gitu, akan membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Menelusur atau tracing, yaitu memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi, menentukan bahwa informasi dalam dokumen tersebut telah dicatat. Ya, intinya menelusuri, men-tracing, dilihat dokumennya dulu, terus dilihat lagi apakah terjadi, terus ya menelusuri hingga benar-benar meyakini bahwa itu sudah betul gitu ya. Yaitu seperti itu. Lalu pemeriksaan bukti pendukung, yaitu mencocokkan atau vouching. Memilih ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi, mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian transaksi yang dicatat. Ya, namanya mencocokkan, itulah mencocokkan apakah betul apa enggak, seperti itu. Lanjut, mengamati atau observing, yaitu melihat atau menyaksikan pelaksanaan sejumlah kegiatan atau proses. Ya, dicek aja misalnya kegiatan produksi itu benar-benar ada apa enggak. Terus kegiatan di gudang apakah betul menggunakan transaksi metode tertentu, baik itu LIFO, FIFO atau average. Ya, dilihat secara langsung seperti itu, pelaksanaan kegiatan. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan ulang. Ya, contohnya menghitung ulang tadi, misalnya persediaan, misalnya kas, atau mungkin rekonsiliasi yang dilakukan klien terhadap bank itu ya, rekonsiliasi bank itu apakah sudah betul. Karena tentu saja belum tentu apa yang dilakukan klien itu betul, karena bisa jadi mereka memiliki pekerjaan yang banyak, kadang-kadang sudah nggak fokus dan salah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer. Ini lebih mempermudah lagi auditor untuk melakukan audit, yaitu menggunakan perangkat lunak komputer.
untuk melakukan berbagai prosedur audit. Contoh perhitungan, misalnya menghitung kas tadi. Kalau menghitungnya lewat Excel, contohnya Excel ya. Ini yang paling sederhana sekali, menggunakan Excel untuk menghitung kas. Nggak perlu ditambah satu persatu, tapi tinggal ditarik aja. Sum gitu ya, ditarik hingga tahu jumlahnya berapa. Belum lagi rumus-rumus yang lain, if no, if yes, dan lain sebagainya itu. Membandingkan dalam prosedur analitis, melakukan sampel pemilihan piutang dagang untuk konfirmasi, membandingkan elemen-elemen data dalam file yang berbeda untuk memeriksa kecocokan. Cukup jelas. Selanjutnya adalah penggolongan prosedur audit. Ini ada 6, maaf. Ada 6. Yang pertama, prosedur untuk mendapatkan pemahaman sistem pengendalian internal. Lagi-lagi, dari sistem pengendalian internal, auditor bisa mengetahui celah-celah mana yang mungkin bisa terjadi kecurangan atau fraud di dalam perusahaan tersebut. Jika sistem pengendaliannya bagus, maka biasanya nggak terlalu dalam untuk diselidiki gitu ya. Tapi jika di sistem pengendaliannya tidak bagus, contohnya di bagian akuntansi. Bagian akuntansi merangkap juga sebagai kasir. Nah, tentu saja sistem pengendaliannya lemah dan ini bisa saja dengan mudah terjadi kecurangan gitu ya, kecurangan karena bagian akuntansi dan kasir jadi satu sehingga memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan terjadinya kecurangan gitu ya. Yang kedua, pengujian pengendalian. Ya, diuji lagi pengendalian itu apakah sudah bagus atau tidak. Yang ketiga, pengumpulan bukti. Ya, mengumpulkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan untuk dasar sebagai opini auditor. Pengujian substantif, ya diuji lagi. Melakukan komunikasi hasil. Ya, tentu saja hasil yang telah dikumpulkan oleh auditor berupa bukti-bukti audit di sana akan dikonfirmasikan lagi kepada manajemen. Ini loh hasil audit saya seperti ini. Apakah ada pembelaan gitu ya, pembelaan. Apakah bisa dijelaskan gitu ya? Apakah bisa dijelaskan ketika itu hasilnya tidak sesuai. Nah, ketika klien bisa menjelaskan, maka tentu saja ini akan terjadi perbaikan gitu ya. Misalnya terhadap opini. Dan yang terakhir adalah menyatakan opini atau pendapat auditor. Apakah opininya wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Ya, lanjut dengan situasi audit yang mengandung resiko besar. Yang pertama adalah pengendalian internal yang lemah. Ya, itu sangat jelas sekali. Dengan adanya pengendalian internal yang lemah akan mengakibatkan internal perusahaan, manajemen bisa melakukan kecurangan, bisa melakukan fraud gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika bagian kasir dijadikan satu dengan bagian akuntansi, itu bahaya sekali karena bagian catatan bisa mengambil uang gitu ya, bisa mengambil dan mengeluarkan uang sesuka dia, itu sangat bahaya sekali gitu. Tetapi ketika bagian keuangan sendiri, bagian kasir sendiri, ya maka itu pengendaliannya akan lebih baik. Ya, itu salah satu contoh dari sistem pengendalian. Semakin bagus sistem pengendaliannya, maka semakin baik juga semakin jauh juga dari resiko kecurangan. Nah, yang kedua adalah kondisi keuangan yang tidak sehat. Dengan kondisi keuangan yang tidak sehat, otomatis klien berusaha untuk tentu saja memiliki laporan yang baik, tetap memiliki laporan yang baik sehingga perusahaannya masih bisa dipercaya dan lain sebagainya. Ketika kondisi keuangannya tidak sehat, itu sangat beresiko sekali laporan keuangan yang ada di dalamnya dibuat tetap baik sehingga perusahaan tetap menarik di mata pihak ketiga, contohnya pemodal gitu ya. Yang ketiga adalah manajemen yang tidak dapat dipercaya.
dari awal seorang auditor bisa menerima berbagai macam informasi yang diberikan oleh manajemen, dan tentu saja di sana seorang auditor dapat menganalisa keterangan-keterangan yang diberikan manajemen ini betul atau tidak, karena setelah dikonfirmasi dengan beberapa pihak atau beberapa orang, tentu saja keterangan tersebut kalau itu betul maka bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ternyata banyak yang tidak sesuai, maka manajemen bisa jadi tidak dapat dipercaya gitu ya. Penggantian auditor, nah ini juga bisa menjadi suatu tanda tanya. Kenapa auditornya harus diganti? Apakah auditor sebelumnya memiliki temuan sehingga opini yang dibangun jelek, contohnya tidak wajar gitu ya. Nah itu tetap seorang auditor harus kalau bahasa sekarang itu apa? Penasaran, memiliki sifat penasaran yang besar, memiliki ingin tahu yang besar, memiliki rasa tidak percaya yang besar, ya. Curiga yang besar gitu ya. Selanjutnya perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba, ya ini bisa jadi temuan juga, karena peraturan pajak itu mengandung celah-celah yang bisa diambil, yang digunakan untuk misalnya penggelapan pajak gitu ya. Peraturan-peraturan tersebut namanya peraturan buatan manusia, pasti ada celahnya, dan di sana bisa saja manajemen sengaja menggunakan celah tersebut untuk menghindari pajak seperti itu. Usaha yang bersifat spekulatif, ya tidak semua usaha dapat mengambil keuntungan secara rutin setiap bulan selama setahun. Tapi terkadang ada usaha yang bentuknya hit and run, dan usaha yang bentuknya hit and run itu tentu saja keuntungan yang didapat perusahaan belum tentu tiap bulan didapat laba, tapi terkadang rugi, kadang laba, dan laporan keuangan yang tidak konstan seperti itu akan mengakibatkan pemodal itu nggak begitu percaya, karena seperti untung-untungan gitu ya, seperti judi gitu ya. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan di mana perusahaan memiliki laba dari operasionalnya, laba yang konstan dan cenderung meningkat gitu ya, dibandingkan dengan laba yang spekulatif. Sebulan laba besar, sebulan impas, sebulan rugi, ya itu lebih buruk. Dan yang terakhir adalah transaksi perusahaan yang kompleks. Tentu saja perusahaan yang semakin besar memiliki jumlah transaksi yang jauh lebih banyak. Contohnya perusahaan manufaktur tadi membuat, contohnya perusahaan mobil, produksi mobil memiliki banyak sekali item, misalnya barang-barang yang masuk ke dalamnya gitu ya. Atau mungkin juga perusahaan FMCG, fast moving consumer good gitu ya. Itu jumlah barangnya banyak sekali, dan tentu saja transaksinya jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Nah, ini mengandung resiko yang lebih besar terhadap terjadinya salah saji dari laporan keuangan tersebut. Nah, ini adalah perbedaan vouching dan tracing. Dari arah pengujiannya, kalau vouching untuk menguji penyajian yang terlalu tinggi atau overstatement. Kalau tracing menguji penyajian yang terlalu rendah atau understatement. Nah, ini juga asersinya juga berbeda. Kalau tracing asersinya kelengkapan, kalau menguji vouching asersinya adalah keberadaan atau keterjadian. Nah, ini ada dokumen sumber, jurnal, buku besar gitu ya. Sudah cukup jelas. Dan yang terakhir adalah evaluasi bukti audit. Mendapatkan bukti audit melalui prosedur audit. Setelah itu pengujian pengendalian. Ya tadi sudah dijelaskan semua. Ini hanya untuk mempermudah kita memahami evaluasi dari bukti audit. Di sana ada prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang SPI, pengujian penilaian, pengujian substantif yang terdiri dari
dari prosedur analitis, detail transaksi, detail saldo-saldo, lalu dicek lagi atau dievaluasi kecukupan dan kompetensinya, dan diperoleh dasar yang layak untuk memberi pendapat atau opini auditor. Nah, kalau tidak, maka tidak bisa menolak atau wajar dengan pengecualian tertentu sesuai dengan yang dikecualikan gitu ya. Bisa juga iya memberi pendapat wajar atau dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar sesuai keadaannya gitu ya. Jadi itu semua adalah bukti audit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya harap penjelasan saya cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.